Operasi khusus Ali Murtopo mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia. Operasi khusus berjasa besar dalam meredakan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Di masa-masa konfrontasi itulah Opsus lahir, lalu berjaya di tangan Ali Murtopo. Tak semua insan tentara rela dengan adanya konfrontasi di Kora, Ganyang, Malaysia yang dicanangkan Paduka Yang Mulia Soekarno pada 1964. Bagi mereka, perang melawan neokolonialisme dan neoimperialisme negara barat tidak ada untungnya, apalagi harus perang fisik terbuka. Kala itu Malaysia berada di bawah naungan persemakmuran Kerajaan Inggris Raya. Di antara yang tidak suka kepada politik konfrontasi ala Soekarno adalah para petinggi Angkatan Darat yang dipimpin Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Memang banyak pasukan yang dikerahkan ke perbatasan Indonesia-Malaysia, namun pasukan-pasukan yang banyak itu belum semuanya tiba. Tak heran jika Brigadir Jenderal Mustafa Sharif Suparjo yang menjadi Panglima Komando Tempur II dalam Komando Mandala Siaga Kolaga bisa pulang dengan nyaman ke Jakarta jelang G30S karena pasukannya belum tiba di sekitar perbatasan. Belakangan, Yani dan stafnya merekrut Soeharto untuk memainkan peranan rahasia yang penting dalam usaha mereka dalam menggembosi konfrontasi kampanye anti Malaysia Soekarno. Tulis John Rosa dalam Teleh Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto 2008 halaman 264. Menpangat tak sejalan dengan Presiden. Suatu hari di tahun 1964, seperti diceritakan orang dekat Murtopo sekaligus tokoh Angkatan 66 Yusuf Wanandi dalam memoirnya Shades of Grey, A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998, terbit 2012 halaman 67 hingga 68. Letnan Jenderal Ahmad Yani bertemu para perwira Kostrad. Panglima Kostrad kala itu Mayor Jenderal Soeharto, di mana dia bercerita soal kekhawatirannya terhadap konfrontasi di Kora melawan Malaysia. Yani tak rela pasukan elit bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat dilibatkan dalam konfrontasi. Kebetulan salah satu mantan anak buahnya Yani di pasukan Padang Rider Jawa Tengah, Letnan Kolonel Ali Murtopo yang menjadi perwira staf intel dan operasi khusus di Kostrad hadir pula. Pak Yani, saya ingin bertanya, kenapa konfrontasi itu terus dijalankan kalau Bapak tahu itu akan merusak kita? Kenapa Bapak tidak menghentikannya saja? Tanya Ali Murtopo. Yani hanya bisa menjawab, kalau tergantung saya, akan saya hentikan. Tapi Bung Karno yang memulainya. Kita harus mengakhirinya. Kenapa kita harus bunuh-bunuhan dan nanti berhadapan dengan Cina? Kata Ali Murtopo. Yani sepakat saja dengan ide luar nalar orang-orang era demokrasi terpimpin yang muncul dari bekas bawahannya itu. Ya, tapi siapa yang melaksanakan itu? Tanya Yani pada Murtopo. Dengan mantap Murtopo bilang, serahkan pada saya. Itulah cerita yang berkembang tentang bagaimana lahirnya satuan khusus legendaris di masa Orde Baru bernama Operasi Khusus Opsus. Ali memang perwira untuk Operasi Khusus Kostrad, termasuk dalam pembebasan Irian Barat di bawah komando Soeharto. Soeharto yang dicap musuh Yani membiarkan Ali melakukannya. Kemungkinan waktu ada pembicaraan antara Ali dan Yani itu, Soeharto sedang tidak di antara mereka. Soeharto tak keberatan dengan ide Ali itu. Toh Ali tetap tunduk pada Soeharto sebagai atasan langsungnya. Selama konfrontasi dengan Malaysia, ia tetap bertanggung jawab kepada Soeharto dan mengepalai unit operasi khusus yang bertugas melawan pihak persemakmuran dan dengan segala kelenturannya juga berperan penting dalam memimpin negosiasi yang berhasil dan mengakhiri konflik. Tulis Ken Convoy dalam Intel Menguak Tabloid Dunia Intelijen Indonesia, terbit 2009 halaman 42-43. Benny Murdani dan Aloysius Sugianto termasuk andalan Ali Murtopo di operasi khusus dan mereka dilibatkan. Selain mereka berdua,
mantan permesta di Sulawesi Utara yang beberapa tahun sebelumnya bermusuhan dengan pemerintah pusat juga dilibatkan. Ada Jerry Sumendap, Daan Cimogot, Welly Pesik, Jan Walandau, juga Vence Sumual. Jerry adalah pemilik perusahaan pelayaran yang sering berseliweran ke Singapura dan Hong Kong. Anak angkat Sultan Syahrir, Des Ali, yang terlibat PRRI Permesta di luar negeri, juga dilibatkan mencari kontak dengan pihak Malaysia. Menurut catatan Julius Pur dalam Benny, Tragedi Seorang Loyalis, terbit 2007 halaman 146-147, pada pertengahan 1964, sudah ada usaha dari Tan Sri Ghazali Shafie, seorang kepala Intel Malaysia. Namun Yani menaruh curiga pada Ghazali yang Intel. Panglima Angkatan Darat itu takut dipermainkan. Yani sendiri diam-diam berusaha mengontak Departemen Pertahanan Inggris. Menurut pemikirannya, jika Inggris mau, biasanya Malaysia tak akan keberatan untuk diajak berunding. Suatu hari pada pertengahan 1965, Opsus di Bangkok mendengar kabar bahwa Menteri Pertahanan Malaysia, Tuanku Abdul Razak, akan berkunjung ke Bangkok. Dan Mogot tahu jika Des Ali sering di Bangkok dan menginap di Hotel Amarin. Mogot bertindak cepat. Didatanginya hotel itu dan ditemuinya Des Ali di lift hotel dan mereka ngobrol. Kala itu, Des Ali berusaha menemui Sultan Syahrir yang hendak diterbangkan ke Swiss, namun akan singgah di Bangkok. Sayangnya, Syahrir gagal Des temui karena pesawatnya langsung ke Swiss. Mogot pun lalu mengajak Des menemui Ali Murtopo yang menanti di kamar hotel. Benny dan Ngairan juga ada di sana. Intinya, Des diminta menghubungi Abdul Razak. Des Ali bersedia, bahkan membatalkan rencananya muncul bapak angkatnya. Razak berhasil ditemui Des. Razak diberi penjelasan bahwa isyarat damai ini datang dari Kostrad. Razak sendiri pernah bertemu panglimanya dan Razak menanggapi positif. Sementara di sekitar perbatasan Kalimantan terjadi ketegangan dan Soekarno masih terus dengan ganyang Malaysianya. Non jauh di Bangkok, pada pertengahan Juli 1965, dilaksanakan makan malam rahasia antara Ali Murtopo dengan Ghazali yang datang bersama Des Ali. Mereka makan malam di Hotel Amarin Bangkok. Setelah Ali pulang ke Jakarta untuk melapor kepada Soeharto, Benny dan Des Ali pun diam-diam menemui Razak yang sedang main golf. Kontak pertama Razak dengan Benny pun membuahkan banyak hasil penting. Malaysia menjanjikan akan segera membuat prakarsa ini. Sebagai bukti netback itu, Malaysia akan mengatur pembebasan para anggota ABRI dan sukarelawan yang mereka tangkap. Tulis Julius Pur, halaman 152. Setidaknya, Inggris membatalkan hukuman mati kepada Kopral Angkatan Udara yang terjun ke Pontianak. Makin hari, usaha Opsus itu makin terang. Benny pun jadi perwira penghubung atas hubungan gelap operasi khusus dengan segelintir oknum Malaysia itu. Pada Desember 1965, 2 bulan setelah kudeta G30S pimpinan Letnan Kolonel Untung yang gagal, Ali Murtopo, Dan Mogot, dan Welly Pesik terbang ke Kuala Lumpur. Benny sudah berada di sana. Usaha damai makin mudah di masa-masa setelah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Kala itu, Soekarno sudah goyah dan Soeharto makin menguat. Serombongan perwira seperti Laksamana OB Saaf, Brigadir Jenderal Kemal Idris, Brigadir Jenderal Yoga Sugomo, Letnan Kolonel Sofiar, dan Kolonel Cokro Pranolo diam-diam ke Malaysia pada 25 Mei 1966 hingga 27 Mei 1966. Komodor Susanto menerbangkan Hercules yang mengangkut perwira-perwira yang kebanyakan dari Kostrad itu. Setelah misi damai rahasia di belakang Paduka yang mulia itu, pada 1 Juni 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik bertemu Tun Abdul Razak, yang juga sudah jadi Menteri Luar Negeri, di Bangkok dengan sebuah rumusan damai. Bulan-bulan berikutnya, misi besar operasi khusus menghentikan konfrontasi itu sukses. Puncaknya setelah pada 11 Agustus 1966, dengan ditandatanganinya Jakarta Accord, masa-masa berikutnya adalah tahun-tahun kejayaan operasi khusus dan Ali Murtopo.
Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar lambe sundel.